Berbagai peristiwa unik, menarik hingga tragedi terjadi selama sepekan ini. Rangkaian peristiwa tersebut kami rangkum dalam segmen On This Week malam ini. Kerajaan Brunei Darussalam tengah menggelar prosesi royal wedding yang megah dan meriah. Sultan Brunei Hassan Al-Bolkiah akan menikahkan salah satu putranya yang bernama Pangeran Abdul Malik yang merupakan anak keenam sultan dari istri pertamanya. Ia akan menikah dengan kekasih hatinya yang bergelar Dayangku Rabiatul Adawiyah, anak dari Pangeran Haji Bolkiah, bangsawan setempat. Prosesi pernikahan akan berlangsung selama 11 hari berturut-turut, mulai 5 April kemarin. Seluruh prosesi digelar di ibu kota Bandar Sri Begawan. Serangkaian acara adat dan budaya akan digelar untuk memeriahkan royal wedding tersebut. Akad nikah baru akan digelar pada 9 April, sedangkan resepsi akan digelar pada 12 April. Proses royal wedding ini digelar sangat meriah dan ramai dengan berbagai pertunjukan adat maupun budaya khas Brunei. Puncak acara akan digelar pada 12 April dengan menampilkan kedua mempelai yang duduk bersama di Balai Singgasana Indra Buana yang ada di Istana Nurul Iman. Prosesi ini disebut dengan Majelis Istiadat Bersanding Pengantin Diraja. Puluhan wartawan dari puluhan negara dilaporkan meliput pernikahan kerajaan yang disebut sebagai Royal Wedding Brunei 2015 ini. Mario Steven Ambareta diketahui masuk ke dalam wadah roda belakang pesawat atau main wheel Garuda Indonesia GA177 dari Pekanbaru ke Jakarta. Ia ditemukan ketika petugas pemandu pesawat parkir melihat Mario terhuyung berjalan di landasan. Kondisinya tampak lemah dengan telinga kiri berdarah. Kemudian ia pun dibantu oleh staf darat maskapai penerbangan tersebut dan langsung dibawa ke pos kesehatan bandara. Tak hanya terhuyung dan luka, Mario juga tampak kekurangan oksigen. Terlihat dari jari-jarinya yang membiru. Ketinggian terbang pesawat Pekanbaru Jakarta yang menempuh waktu 1 jam itu maksimal adalah 34.000 kaki. Suhu di ketinggian 16.000 kaki saja biasanya sudah mencapai 0 derajat Celcius. Bisa dibayangkan, kondisi yang dialami Mario meringkuk di wadah roda utama. Jelas saja seluruh badannya membiru, ia kedinginan dan kekurangan oksigen. Ketika diinterogasi, ia mengaku menyusup ke daerah terang, lalu memasuki roda pesawat untuk bisa terbang ke Jakarta. Ia pun menyebutkan bahwa ingin ke Jakarta untuk bertemu dengan Presiden Jokowi. Kepolisian Maryland, Amerika Serikat mendapat temuan mengerikan di dalam sebuah rumah warga setempat. 8 orang yang masih satu keluarga ditemukan tewas di rumah tersebut. Temuan ini terjadi ketika polisi mendatangi rumah tersebut pada 6 April waktu setempat untuk memeriksa kondisi sang ayah yang dilaporkan tak masuk kerja. Atasan sang ayah menghubungi polisi karena khawatir salah satu pekerjanya tidak masuk kerja tanpa alasan. Ketika polisi mendatangi rumahnya, polisi mendapati sebuah mobil diparkir di depan rumah, tapi tak ada jawaban ketika pintu diketuk. Sang pemilik rumah sewaan itu lantas membawa kunci cadangan dan membuka pintu rumah. Di dalam rumah, pria yang tidak disebut namanya itu ditemukan tak bernyawa bersama 7 anak-anak berusia 6 hingga 16 tahun. Penyebab kematian 8 orang itu masih belum diketahui pasti. Tak ditemukan dugaan tindak kriminal dalam kematian 8 orang ini. Hingga kini dugaan yang paling kuat adalah keracunan karbon monoksida. Pelecehan verbal dan perkelahian dilaporkan terjadi di dalam kokpit sebuah pesawat Air India. Seorang co-pilot menyerang kapten sebelum pesawat lepas landas. Kapten mengatakan agar co-pilot mencatat angka yang penting di dalam pesawat sebelum lepas landas. Catatan angka itu meliputi jumlah penumpang, berat pesawat saat lepas landas, dan serapan bahan bakar pada sebuah kertas kecil yang diletakkan di depan kemudi pilot yang menunjukkan durasi penerbangan. Co-pilot ternyata melanggarnya, kemudian memukuli kapten.
Insiden tersebut dilaporkan setelah pesawat Air India dengan nomor pesawat 611 lepas landas beberapa menit dari Jaipur menuju Delhi. Juru bicara Air India menambahkan, demi kepentingan yang lebih besar, pilot memutuskan untuk melanjutkan penerbangan ke Delhi. Diketahui, selanjutnya pilot dan co-pilot diistirahatkan sementara karena insiden ini. Pengadilan Turki memerintahkan untuk melakukan pemblokiran terhadap jejaring sosial Twitter dan YouTube. Pemblokiran tersebut diberlakukan karena tersebarnya gambar pengepungan bersenjata di kantor kejaksaan yang menelan korban melalui kedua jejaring sosial itu. Dalam pengepungan tersebut, 2 orang bersenjata yang dilaporkan dari kelompok sayap kiri ini mengambil sandera seorang jaksa di gedung pengadilan Istanbul. Ketiganya tewas dalam baku tembak ketika polisi menyerbu gedung tersebut. Sebelum melakukan pemblokiran pada situs-situs tersebut, pemerintah Turki terlebih dahulu menghentikan peredaran gambar di surat kabar yang diambil saat pengepungan. Pemerintah menuduh surat kabar tersebut menyebarkan propaganda teroris. Ini bukan pertama kalinya Turki melakukan pemblokiran terhadap jaringan dan situs media sosial. Pada bulan Maret 2014 lalu, blokir dilakukan saat pemilu di negara tersebut. 9 tahun. Perempuan lainnya mengaku ia tengah merencanakan pernikahan dengan Yuan. Kisah tentang Yuan dan 17 kekasihnya sontak menggegerkan sosial media Cina. Ribuan orang berkomentar dan mengkritik Yuan, namun ada pula yang terkagum-kagum dengan kemampuannya menjalin asmara dengan banyak perempuan pada saat bersamaan. Kini Yuan pun harus menghadapi tuntutan penipuan. Seorang ibu di India bertarung melawan buaya besar yang menggigit kaki putrinya saat tengah mencuci pakaian di sungai. Berkat aksi beraninya, nyawa sang anak terselamatkan. Peristiwa itu terjadi pada 3 April lalu. Diwali Vankar dan putrinya Kanta Vankar tengah mencuci pakaian di sungai Viswami Mitri di desa Tikaria, Mubarak, India. Saat tengah mencuci, tiba-tiba seekor buaya besar muncul dari dalam air dan menyambar kaki Kanta. Buaya berahang besar itu mencoba menyeret Kanta ke dalam sungai. Ia pun menjerit sangat keras hingga didengar ibunya yang tak jauh darinya. Tanpa pikir panjang, Diwali berlari berusaha menyelamatkan anaknya. Dengan berani, ia memukul reptil itu dengan tongkat kayu yang biasa dipakai penduduk India untuk mencuci. Aksi Diva membuahkan hasil. Buaya itu melepaskan kaki putrinya dan pergi menjauh. Ternyata kejadian serupa pernah terjadi di daerah Gujarat, India. Pemirsa, itulah On This Week versi On The Spot.